Iya, kok minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, karena spoiling detail dari list. Ya, seperti biasa sih. Monggo, without any long again, it's time to spoiling time. Judul chapter 1074 Mark III. Ya, buat yang bingung, Mark III itu semacam upgrade dari Pacifista sebelumnya, bukan yang Iron Man ya. Tapi kayaknya ini semua baru ada di Pulau Egghead saja. Soalnya di sini nantinya diketahui ada 50 pacifista dengan model terbaru dan mereka dipanggil dengan sebutan Mark III. Next, di chapter kali ini juga kita masih dikasih cover story Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang gak kerasa ya udah memasuki volume ke-30 dengan judul Queen, Judge, dan Caesar saling berkelahi satu sama lain. Ngelihat bagaimana alur cover story dari Gearma Double Six ini udah cukup lama, mungkinkah pertengkaran ini bakal jadi awal dari terpecahnya para anggota Mets? Atau bisa aja pertengkaran udah jadi hal yang biasa bagi anggota dari organisasi Mets ini? Gak ada yang tahu akan hal ini. Yang jelas ya apa ya, Mr. K harus nunggu manga plusnya biar tahu visualnya kayak gimana. And now ke menu utamanya, di mana chapter kali ini guys dimulai langsung dengan memperlihatkan anggota CP0 yang lagi pada diem di Fabrio Pass. Mereka tiba-tiba aja diserang oleh 50 unit model pacifista yang baru, yang mana seperti Mr. K udah jelasin sebelumnya kalau mereka ini dipanggil dengan sebutan Mark III. Beberapa perbedaan Mark III dengan pacifista sebelumnya ada di bagian kacamata hitam yang digunakan oleh Mark III. Dan mereka juga memiliki seragam yang berbeda dibarengi dengan sebuah perisai baru yang bernama Bubble Seal, sebuah perisai lendir yang sengaja dibuat dan dikembangkan oleh Dr. Vegapunk sendiri. Menurut pengakuan dari CP0, pacifista baru ini jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan pacifista sebelumnya. Dan masih sama seperti sebelumnya ya, kalau pertama kali para pacifista dulu diperkenalkan bebarengan dengan Sentomaru, kali ini Mark III juga lagi-lagi diperkenalkan bareng dengan Sentomaru. Seperti di Javu kali ya. Di momen itu Sentomaru tanpa ragu memerintahkan para Mark III untuk membantu Dr. Vegapunk melarikan diri dari Pulau Egghead dengan kru topi jerami. Makanya ya nggak aneh kalau para pacifista baru ini malah menyerang agen CP0. Terus di sisi lain kita nantinya dikasih lihat kalau Stacy akhirnya berhasil sampai ke tempat dari cloningan Dr. Vegapunk dan kru topi jerami yang udah berada di dalam lab sedari tadi. Di momen itu setelah ada diskusi panjang dari semua orang yang ada di sono, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari Dr. Vegapunk yang asli secara terpisah. Cuman Luffy yang merasa lelah setelah pencarian panjangnya seorang diri, akhirnya dia dan Zoro memutuskan untuk gak ikut mencari Dr. Vegapunk yang asli. Soalnya Zoro sendiri disuruh diem aja sama Luffy karena yang lainnya takut kalau Zoro ikut mencari, malah dia yang nantinya kesasar dan hilang sendirian. Sedangkan Sanji yang juga ada di sono, dia berbeda dengan Zoro dan Luffy karena Sanji terlihat sangat bersemangat, apalagi Sanji sampai minta pergi mencari bareng sama Stacy. Pokoknya guys, simpelnya Luffy dan Zoro bakalan diem di control room sekalian menjaga Lucy dan Kaku yang masih gak sadarkan diri. Sementara itu yang lainnya ya akan terbagi ke dalam beberapa kelompok dan mulai mencari Dr. Vegapunk yang asli. Nah, di momen lain kita diperlihatin bagaimana Bonnie berada di semacam dunia kenangan, yang mana di sana terlihat Bonnie berada di sebuah ladang penuh akan rumput, namun gak terlihat sama sekali Vegapunk berada di dekat Bonnie. Soalnya Bonnie masih melihat bayangan dari sebuah kastil dan beberapa Tenryubito ada di sana juga. Oke, gak lama dari situ ya, Bonnie melihat Kuma muda yang terlihat sangat persis dengan yang pernah Oda Sensei gambar. Anehnya, Kuma di sana lagi-lagi sedang dipukuli oleh beberapa orang. Cuman saat itu bukan Tenryubito lah pelaku dari pemukulan terhadap Kuma, melainkan ada beberapa orang lain yang masih belum kita ketahui memang mengancam Kuma. Di situ ya, kalau Kuma gak menuruti perintah mereka, dia diancam akan kehilangan orang terdekatnya. Next, momen pun kembali ke lab, memperlihatkan Pythagoras yang lagi mencari Dr. Vegapunk yang asli juga. Tapi tiba-tiba Pythagoras melihat sekeliling dan merasa seakan sesuatu akan terjadi. Lalu gak lama dari situ ya, pelindung Frontier Dome lagi-lagi kembali mengalami masalah. Makanya Saka aja langsung mencoba membetulkan kembali dari situ. Soalnya sekarang ya, kondisinya mereka gak bisa keluar untuk memperbaiki karena CP0 bisa langsung menembaki mereka. Nah, di momen lainnya, jauh dari Pulau Egghead, kita dikasih lihat bagaimana kapal terbang milik World Economy Newspaper ada di sebuah langit. Dan menariknya, Nefertari Vivi ternyata berada di dalam kapal itu bersama Morgan dan Wapol. Sayang, gak terlihat istri Wapol ada di sana bersama dengan ketiganya. Karena ya, ternyata Wapol juga sedang bersembunyi dari pemerintahan dunia layaknya Vivi.
Maka dari itu Wapol ngasih tahu ke Vivi untuk menurunkan volume suaranya, karena mungkin aja pemerintahan dunia menyembunyikan penyadap di atas kapal terbangnya Morgans. Nah, yang menarik ya, Morgans di momen itu dikasih lihat sedang memikirkan judul berita yang akan dia buat setelah mendengar berita kalau Luffy ternyata ada di Pulau Egghead. Morgan yang emang mirip sama media-media pada umumnya, dia tiba-tiba aja meneriakkan kalau dia memiliki ide. Bagaimana kalau judulnya Yonko Topi Jerami menjadikan Dr. Vegapunk sebagai Sandra, dan mereka mengambil alih Pulau Egghead dan akan memulai peperangan melawan Angkatan Laut. Morgans merasa kalau pemerintahan dunia akan menyukai judul yang dia buat itu. Tapi Vivi yang berada di sana dan mendengar apa yang diucapkan oleh Morgans, dia langsung berteriak sambil marah kalau Luffy gak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Di momen selanjutnya, Morgans menjawab, kau masih menangis sampai kemarin, tapi sekarang tiba-tiba aja berani memberitahuku apa yang harus kau lakukan. Akulah satu-satunya yang bisa mengguncang dunia ini. Gak masalah apakah itu benar atau hanya sebuah kebohongan, karena koran hanyalah sebuah hiburan. Ya, momen tadi jadi momen terakhir di chapter kali ini guys. Sayang, emang no break next week, alias minggu depan gak libur. Berarti spoiler dan chapter selanjutnya bakal rilis di jadwal yang sama. Apa sore? Kenapa sih gak libur gitu aja? Libur gitu loh, Rek. Waduh. Oke, kayaknya cukup situ aja dulu terkait full spoiling One Piece chapter 1074-nya, oke? So, see you next time. Adi Segera Melos, stay safe everyone. Salam